Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Saya Denny Syahrial Simorangkir. Saya adalah mahasiswa Magister Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, Jakarta, dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hermeneutik Perjanjian Lama yang diasuh oleh Bapak Pendeta Dr. Timotius Baktisarono, MA, MTH, MPDK. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hermeneutik ataupun parsing dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dari terjemahan Alkitab versi lain, saya memilih dua terjemahan versi yang lain, yaitu dari versi New International Version, NIV, kemudian dari versi New King James. Di versi New International Version disebutkan begini, "One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple." Dari translate Deep L disebutkan, satu hal yang kuminta dari Tuhan, hanya ini yang kucari, yaitu supaya aku dapat tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, untuk memandang keindahan Tuhan dan mencari Dia di bait-Nya. Dari translate Google, demikian diterjemahkan, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, hanya ini yang kuinginkan, supaya aku boleh diam di rumah Tuhan seumur hidupku, memandangi kemurahan Tuhan dan mencari Dia di bait-Nya. Nah, itu tadi terjemahan ataupun translate dari versi New International Version. Sekarang kita beralih ke versi New King James Version. Disebutkan begini, "One thing I have desire of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple." Translate Deep L menerjemahkan, satu hal yang kuinginkan daripada Tuhan, itulah yang akan kucari, bahwa aku dapat tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, untuk melihat keindahan Tuhan dan bertanya di bait-Nya. Di translate Google diterjemahkan, satu hal yang kuinginkan kepada Tuhan, itulah yang kucari, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, melihat kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bapak Ibu, dari terjemahan-terjemahan yang tadi saya sampaikan, saya mempelajari ada kata kunci dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 4 ini, yaitu dwell in the house of the Lord. Kata dwell tidak diterjemahkan sebagai diam, sebagaimana tertulis dalam Alkitab terjemahan baru yang saya bacakan di awal tadi, akan tetapi diterjemahkan sebagai tinggal atau menghuni, mendiami, memikirkan, dan merenungkan. Baik, sekarang kita akan menganalisa teks asli dari perikop ini Bapak Ibu, khususnya dari kata kunci dwell in the house of the Lord. Kata dwell dalam terjemahan asli dalam kitab Ibrani itu disebut sebagai sipti, berasal dari kata yasaf yang berarti duduk, tinggal, berdiam. Dalam Mazmur 27 ayat 4, kata ini muncul dalam bentuk infinite construct dengan akhiran orang pertama tunggal, sehingga secara harafiah diartikan sebagai tinggalku, diamku.
Bentuk gramatikal yang digunakan menunjukkan keinginan yang berkelanjutan dan terus-menerus, mengekspresikan kerinduan yang mendalam untuk tinggal berdiam dalam hadirat Tuhan. Bukan sekedar tinggal secara fisik, tapi menyiratkan persekutuan yang berkelanjutan, yang intim dengan Tuhan. Dikombinasikan dengan kata seumur hidupku menunjukkan komitmen seumur hidup. Penggunaan kata ini oleh Daud mencerminkan kerinduan spiritualnya yang mendalam untuk selalu berada dalam hadirat Tuhan. Bukan sekedar mengunjungi bait suci secara berkala, tapi untuk memiliki persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Itu tadi kata dwell, ya. Sekarang kita beralih ke kata in the house. In the house dalam versi bahasa asli, bahasa Ibrani, itu disebut dengan kata babet. Baik. Babet terdiri dari dua elemen, Bapak Ibu. Awalan B yang merupakan preposisi, artinya adalah di dalam atau pada. Kemudian ada kata bet, ini berarti rumah, ya, tempat tinggal. Bentuk konstruk dari kata bayit. Dalam konteks Mazmur 27 ayat 4 ini, kata ini digunakan dalam frasa babet Yahweh, yang berarti di rumah Tuhan. Bentuk konstruk menunjukkan hubungan kepemilikan, ya. Kepemilikan artinya rumah di sini adalah rumah milik Tuhan. Dalam konteks ini merujuk pada bait suci sebagai tempat khusus, ya, kehadiran Allah. Penggunaan preposisi B menekankan gagasan berada di dalam, menunjukkan keberadaan yang intim di dalam hadirat Tuhan. Secara teologis menggambarkan tempat pertemuan antara Allah dengan umatnya. Ketika Daud menggunakan frasa ini dalam perikop Mazmur 27 ayat 4 ini, ia mengekspresikan kerinduannya yang sangat-sangat mendalam untuk berada dalam hadirat Tuhan. Meskipun secara fisik merujuk pada bait suci, maknanya lebih dalam dari sekedar bangunan bait suci itu. Ini tentang persekutuan intim dengan Allah sendiri di tempat kediamannya yang Maha Kudus. Itu dia tadi kata in the house. Sekarang kata of the Lord. Oke. Of the Lord dalam terjemahan tadi yang saya ambil dari versi NIV, New English Version, dan kemudian terjemahan dari New King James, digunakan kata Lord di situ menggunakan huruf kapital Lord, L-O-R-D. Dalam bahasa asli, dalam bahasa Hebrew atau Ibrani, kata ini ditulis dengan kata Yahweh. Baik, kata Yahweh sama halnya di Keluaran 3 ayat 14 ada penyebutan aku adalah aku. Ini adalah nama pribadi Allah, nama khusus Allah Israel. Nama ini membedakan dari sebutan El ataupun Elohim yang lebih umum yang bisa kita temukan dalam ayat-ayat lain di Kitab Perjanjian Lama. Vokalisi masoretiknya disebut sebagai YHWH, Yod He Wo He. Bagi orang Yahudi, pantang bagi mereka untuk mengucapkan kata ini. Biasanya kata Yod He Wo He ini diganti dengan kata Adonai. Baik, itu dia tadi kata kunci dari perikop Mazmur 27 ayat 4, Bapak Ibu, ya, dwell in the house of the Lord. Saya sudah menjelaskan tadi dari versi bahasa asli, bahasa Ibrani. Nah, kemudian sekarang kita coba
mengkaji komentar ya dari saya memilih 2 komentar, satu dari Cambridge Bible for Schools and College, kemudian dari Maclaren's Exposition ya. Dari komentar Cambridge Bible for School and College ya, ini sesudah saya translate Bapak Ibu. Intinya begini, kata satu hal yang kuinginkan di sini menurut komentarnya diartikan sebagai satu hal yang kuminta di atas semua yang lain ya, sebagai klimaks dari sebuah permohonan. Kemudian melihat ya dalam perikop itu diartikan sebagai pandangan yang penuh keheranan dan kegembiraan. Keindahan atau kesukaan di sini bukan hanya keindahan lahiriah dari tempat kudus dan ibadahnya, tetapi juga keramahan Yahweh kepada para tamunya. Ya, ini sama dengan Mazmur 16 ayat 11, kemudian Mazmur 90 ayat 17 dan Amsal 3 ayat 17. Untuk bertanya di baitnya di sini artinya menyelidiki karakter dan hubungannya dengan manusia untuk pengetahuan yang diperoleh dan keraguan yang dipecahkan melalui meditasi di bait Allah. Bisa kita lihat di Mazmur 73 ayat 17. Kita juga dapat mengartikannya sebagai mempertimbangkan baitnya, merenungkannya, karena tempat kudus dan peraturan-peraturannya adalah lambang-lambang dari realitas surgawi bagi para penyembah yang taat. Menjadi tamu Yehova dan hidup aman di bawah perlindungannya adalah keinginan utama pemazmur, dan bahkan sekarang pun ia dengan penuh keyakinan menantikan kelepasan dari musuh-musuhnya. Di Mazmur 27 ayat 4 hampir tidak dapat dipahami secara harafiah sebagai tempat tinggal seumur hidup di bait suci. Sebaliknya, seperti dalam Mazmur 23 ayat 4-5, kemudian Mazmur 15 ayat 1, Yehova dianggap sebagai tuan rumah yang agung, yang para tamunya merasa aman di bawah perlindungannya dan menikmati hubungan yang akrab dengannya. Namun, bahasa ini mengisyaratkan kemungkinan pendekatan kepada Allah di rumahnya di bumi, dan mungkin juga hak suaka yang dimiliki oleh para pendoa di sana. Baik, dari komentar Cambridge Bible for Schools and College ini kita dapat mengambil kesimpulan terkait dengan perikop Mazmur 27 ayat 4 ini. Dia memberikan komentar bahwa pemazmur di sini membutuhkan Allah, membutuhkan tinggal di dalam bait Allah untuk memperoleh perlindungan dari Yahweh, dan kerinduan pemazmur untuk disambut sebagai tamu dalam rumah Tuhan. Itu yang bisa kita simpulkan dari komentar Cambridge Bible for Schools and College. Sekarang kita beralih ke komentar Maclaren Exposition. Di sini juga saya sudah terjemahkan, Bapak Ibu. Pada intinya mengatakan demikian. Marilah kita perhatikan makna yang sebenarnya dari aspirasi pemazmur ini. Ya, Alexander Maclaren menyebutnya demikian. Pemenuhannya tidak bergantung pada di mana kita berada, tetapi pada apa yang kita pikirkan dan rasakan. Karena setiap tempat adalah rumah Allah, dan apa yang diinginkan oleh pemazmur agar ia dapat menjaga kesadaran yang tak pernah terputus berada di hadirat Allah dan selalu berhubungan dengannya. Sepanjang hari dalam hidupku, tidak hanya pada hari Rabu malam, sementara hari Selasa dan Kamis
diberikan kepada dunia dan diri sendiri. Tidak hanya pada hari Minggu, tidak hanya selama 5 menit di pagi hari ketika saya ingin segera melakukan pekerjaan sehari-hari, dan kurang dari 5 menit di malam hari ketika saya setengah tidur, tetapi sepanjang hari yang panjang melakukan ini, itu, dan hal lainnya untuk Tuhan dan oleh Tuhan dan dengan Tuhan, dan menjadikan dia sebagai motif dan kekuatan dari arah hidupku dan sahabatku menuju surga. Dan jika kita memiliki dalam hidup kita hal-hal yang tidak dapat kita jadikan tanda salib, semakin cepat kita menyingkirkannya, semakin baik. Dan jika ada sesuatu dalam pekerjaan kita sehari-hari atau dalam karakter kita yang membuat kita ragu-ragu, ini adalah ujian yang baik. Apakah hal tersebut tampaknya memeriksa persekutuan kita yang terus-menerus dengan Tuhan secara berkelanjutan, seperti pengikat di pergelangan tangan yang dapat mengalirkan darah secara terus-menerus, atau apakah hal tersebut membantu kita untuk menyadari kehadirannya? Jika yang pertama, marilah kita tidak lagi melakukannya. Jika yang kedua, marilah kita berusaha untuk meningkatkannya. Dan sekarang izinkan saya, dalam hal ini Alexander McLaren, mengatakan sepatah kata tentang alasan pemazmur untuk aspirasi ini. Kata yang digunakannya mengandung sebuah gambaran yang bahkan lebih jelas lagi diberikan kepada kita melalui sebuah kata yang bersinonim yang digunakan dalam hubungan yang sama dalam beberapa mazmur lainnya. Supaya aku diam di rumah Tuhan. Ya, kata ini ya dalam perikop Mazmur 27 ayat 4 tadi, ini adalah sebuah kiasan. Ini adalah sebuah kiasan, tidak hanya seperti yang saya pikirkan, kata McLaren, untuk bait suci, tetapi juga untuk kebiasaan orang Timur yang memberikan kepada seseorang yang berlindung di tenda syek, ya, tamu-tamu untuk memberikan perlindungan, penyediaan, persahabatan. Kebiasaan ini masih ada hingga hari ini, dan para pelancong di antara suku Badui menceritakan kepada kita kisah-kisah indah tentang bagaimana bahkan seorang musuh yang memiliki darah kerabat terdekat pemilik tenda di tangannya, jika dia bisa masuk ke sana dan mengambil bagian dari garam tuan rumah, ia akan aman. Dan kewajiban pertama pemilik tenda adalah menjaga nyawa si buronan, seperti menjaga nyawanya sendiri. Karena itu pemazmur berkata, aku ingin menjadi tamu di dalam kemahmu, mengangkat lipatannya dan berlindung di sana dari panasnya padang gurun. Dan meskipun aku gelap dan ternoda oleh banyak kejahatan dan pelanggaran terhadapmu, namun aku datang untuk menuntut keramahan dan penyediaan dan perlindungan dan persahabatan yang diberikan oleh hukum-hukum rumah kepada seorang tamu. Dengan membawa ide yang sama, Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, seolah-olah ini adalah hak istimewa yang paling tinggi dibawa oleh Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Kamu bukan lagi orang asing, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang telah dimasukkan ke dalam keluarganya dan tinggal dengan aman di dalam pavilionnya sebagai rumah. Jadi, menurut McLaren, metode yang digunakan untuk mewujudkan keinginan ini ada di dalam kata satu hal yang kuinginkan, yang akan kucari. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Banyak orang berkata, satu hal yang aku inginkan, dan gagal dalam mempertahankan keinginan itu secara terus-menerus. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan hak untuk tinggal di rumah Allah untuk waktu yang lebih lama daripada dia terus mencarinya. Kita yang paling maju di antara kita dan mereka yang paling lama, seperti Ana yang tidak beranjak dari bait Allah siang dan malam, pasti
akan mengeluarkan diri kita sendiri, kecuali seperti pemazmur, kita menggunakan kata kerja dalam kedua bentuk kata kerja dan berkata, satu hal yang kuinginkan, yang akan kucari. John Bunyan melihat bahwa ada sebuah pintu belakang ke daerah yang lebih rendah di dekat gerbang kota surgawi. Mungkin ada orang-orang yang telah lama hidup di bawah bayang-bayang tempat kudus, dan pada akhirnya akan ditemukan di luar gerbang. Tetapi kata-kata dalam ayat ini tidak hanya menunjukkan melalui dua bentuk kata kerja, kesinambungan dari keinginan yang ditakdirkan untuk dikabulkan, tetapi juga melalui dua kata kerja itu sendiri, keinginan dan mencari, perlunya menyatukan doa dan kerja. Banyak keinginan yang tidak terpuaskan karena perilaku tidak sesuai dengan keinginan. Banyak doa yang tidak terjawab karena para pendoanya tidak pernah melakukan apapun untuk memenuhi doa-doa mereka. Saya tidak mengatakan, dalam hal ini McLaren tidak mengatakan bahwa mereka munafik. Tentu saja mereka tidak secara sadar melakukannya. Tetapi saya mengatakan bahwa ada banyak sekali kebiasaan yang tidak berarti dalam doa-doa orang Kristen pada umumnya yang menginginkan lebih banyak kekudusan dan keserupaan dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, McLaren mengatakan, jika kita sungguh-sungguh ingin agar kerinduan untuk tinggal di rumah Tuhan itu terpenuhi, maka pekerjaan kita pada hari itu haruslah berjalan ke arah yang sama dengan permohonan kita pada pagi hari. Dan kita harus, seperti pemazmur, berkata, aku menginginkannya dari Tuhan. Karena itu, aku akan mencarinya. Kemudian, apakah kita benar-benar mencapai standar itu atau tidak, yang tidak kurang untuk dituju, meskipun tampaknya berada di luar jangkauan, kita akan tiba lebih dekat dan lebih dekat lagi kepadanya, dan Allah menolong kelemahan kita dan meningkatkan kekuatan kita, mempercepat kita untuk menginginkannya dan menjunjung tinggi untuk mencarinya. Kita dapat berharap bahwa apabila hari-hari kehidupan kita telah berlalu, kita akan pindah ke ruang atas yang lebih terbuka terhadap terbitnya matahari dan diliputi oleh cahaya, dan tidak akan keluar lagi, melainkan tinggal di dalam rumah Tuhan untuk selama-lamanya. Itu dia tadi Bapak Ibu, dua komentar dari Cambridge Bible for School and College dan juga dari Alexander McLaren. Ya, sekarang saya akan mengoneksikan perikop Mazmur 27 ayat 4 ini dengan Perjanjian Baru. Menurut saya, Mazmur 27 ayat 4 ini terkoneksi dengan saya menemukan dua ayat dalam Perjanjian Baru. Yang pertama itu yaitu Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Dikatakan demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian koneksi dengan ayat Perjanjian Baru yang kedua, yaitu di Matius 6 ayat 33, dikatakan demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa implikasi ataupun aplikasi pesan moral dari Mazmur 27 ayat 4 ini buat saya dan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian? Kita sebagai umat Allah harus selalu menjaga kesadaran yang tidak pernah
terputus untuk terus berada di hadirat Allah dan selalu berhubungan ataupun terkoneksi dengannya di sepanjang hari hidup kita. Tidak hanya pagi, tapi juga siang, malam, dan berlanjut ke esokan harinya, dan terus begitu secara berkelanjutan. Dan dalam hal melakukan segala sesuatu, biarlah itu semua untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan bersama Tuhan. Kerinduan kita, Bapak Ibu, tentu saya dan Bapak Ibu sepakat, ya. Salah satu kerinduan kita yang terbesar adalah menjadi tamu di rumah Bapa yang kekal, di langit baru dan bumi yang baru, menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudusnya dan anggota-anggota keluarga kerajaan Allah. Dan untuk mencapai hal tersebut, Bapak Ibu, tentulah bukan hal yang mudah, ya. Kita harus hidup kudus dan serupa dengan Yesus. Mari kita bersama-sama memikirkan secara mendalam, dan tidak hanya memikirkannya, tapi kita harus bergerak maju, ya. Apa dan bagaimana keberadaan kita saat ini di mata Tuhan. Kita patut dan perlu bertanya, Tuhan, apakah aku sudah layak untuk nanti bisa menjadi tamu di rumah-Mu di surga, di kekekalan? Apakah model seperti aku ini layak ada di rumah-Mu, Bapa? Ya, mari kita bersama mengoreksi ataupun merenungkan keberadaan kita di hadapan Allah, Bapak Ibu. Tidak hanya mengisi pikiran kita dengan kata-kata ataupun ayat-ayat yang hanya sampai di nalar saja, tapi yang terpenting adalah menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang paling utama, langkah pertama adalah seperti pemazmur tadi, dia begitu dalam berkontemplasi, ya, menghayati hadirat Tuhan yang luar biasa, sehingga dia memiliki satu komitmen untuk seumur hidupnya diam di rumah Tuhan. Artinya seumur hidup kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Tentu hal ini sangat-sangat tidak mudah, Bapak Ibu. 24 hours in the presence of the God. 24 jam ada di dalam hadirat Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Banyak hal di sekitar kita yang akan mengganggu kita untuk kita bisa melakukannya. Akan tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita minta dengan sungguh-sungguh, kita memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Bapa di surga, kepada Yahweh yang maha mulia, yang maha agung, maha perkasa, untuk memampukan kita, untuk membuat kita move on
dari keberadaan kita yang saat ini menganggap sepele ataupun menganggap tidak penting hadirat Allah itu. Hidup di dalam hadirat Allah sama dengan hidup dalam kekudusannya, hidup dalam kesuciannya, seperti yang telah diperagakan oleh Yesus ketika mengenakan tubuh daging seperti kita di dunia ini. Kekristenan itu tidak muluk-muluk, Bapak Ibu, ya, tidak berpikir yang macam-macam, ya, yang aneh-aneh begitu ya. Cukup kita melihat hidup Tuhan Yesus ketika dia mengenakan tubuh daging di dunia ini, bagaimana cara dia beraktivitas sehari-hari, bagaimana cara dia berpikir ya ketika menghadapi situasi-situasi yang sulit, yang berat, dan sampai terakhir ketika nyawanya terancam demi tugasnya kepada Bapa, dia siap untuk melepaskan nyawanya. Apakah kita akan siap melepaskan segalanya untuk Tuhan? Itu yang menjadi perjuangan kita bersama, Bapak Ibu. Mari kita bersama berjuang untuk melepaskan segalanya, keterikatan kita dengan apapun di luar Tuhan, dan ikatkan diri kita sepenuhnya dengan Tuhan. Dan dengan begitu kita akan tetap tinggal di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan, di sisa waktu hidup kita. Demikian Bapak Ibu firman yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.